Wijanarko. Nggih. Betul, Pak? Nggih. Ya, baik. Baik, Pak, langsung saja ya untuk presentasinya 5 menit dan selebihnya untuk diskusi bersama reviewer. Untuk waktu presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. STN Temanggung mempresentasikan proposal pengabdian pada masyarakat berbasis riset unggulan nasional. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi proposal yang kami ajukan di sini adalah penguatan kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jateng dalam mengembangkan pendidikan inklusif berbasis Gender Equality, Disability and Social Inclusion atau GEDSI. Di saat ini masalahnya banyak sekali di Ma'arif itu yang belum memahami inklusi. Meskipun sudah ada beberapa madrasah model ya, ada 13, cuman pemahamannya masih belum begitu mengakar pada aspek inklusi. Kemudian juga masih ada resistensi atau penolakan dari orang tua terutama. Jadi ini menjadikan penerapan pendidikan inklusi masih belum maksimal, dan yang lain belum ada aspek keadilan gender dan juga inklusi sosial. Jadi pemahaman inklusi masih sebatas pada disabilitas seperti itu. Nah, dari masalah itu kami mengidentifikasi masalah kelembagaannya ya, dari aspek manajemen, kurikulum, pembelajaran dan sebagainya masih belum kuat. Kemudian belum mengarusutamakan GEDSI tadi, minimnya pemahaman guru dan stakeholder terkait GEDSI, kurangnya guru pendamping khusus dan psikolog, kemudian ketidaksesuaian konsep pendidikan inklusi dengan SLB. Selanjutnya adalah masih sebatas layanan ya. Jadi ada yang membuka layanan inklusif tapi belum inklusif secara sosial, secara kelembagaan. Juga masih minimnya guru ataupun guru pendamping khusus khususnya ya dalam konteks ini. Kemudian minimnya kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan pendidikan inklusi. Kemudian dari masalah itu kami fokus penguatan kelembagaannya dari aspek manajemen, kurikulum, pembelajaran dan sebagainya, dan pengaruh utamaan GEDSI. Sesuai di proposal, harapan kami ada dua ya, terwujudnya penguatan kelembagaan, kemudian terwujudnya pengaruh utamaan GEDSI ya. Kemudian dari modal aset kita memiliki beberapa. Yang pertama riset sebelumnya yang kami tulis di Jurnal Katulistiwa tentang kemitraan Lembaga Pendidikan Ma'arif dengan UNICEF yang mengembangkan pendidikan inklusif. Kemudian ketersediaan tim yang lengkap ya, ketua dan anggota. Kemudian kami sendiri adalah pengurus LP Ma'arif. Kemudian forum pendidik madrasah inklusif yang didirikan oleh Direktorat GTK Kemenak tahun 2020-2021 dan seterusnya. Ada beberapa hal yang menjadi aset yang kami lakukan. Jadi kerangka berpikirnya ini pendidikan inklusif ini sudah ada di Ma'arif, cuman masih 13 dan data terbaru ada 20 ya. Tapi masih lemah kelembagaan, terus kita nanti akan menerapkan inklusif berbasis GEDSI, dan melalui penguatan itu maka kita akan kuat kelembagaan pendidikan inklusif khususnya di MI yang berbasis GEDSI. Kemudian tujuan kami adalah mendesain ulang, mengembangkan dan menguji coba aspek manajemen kelembagaan dan mengembangkan menguji coba pendidikan inklusif berbasis GEDSI ya, melalui metodenya yaitu participatory action research ya. Dimulai dari pendahuluan, kajian awal observasi, kemudian kita melakukan inkulturasi, mengkaji bersama pengurus dan guru serta kepala MI dengan pengorganisasian tim, analisis problem, kemudian perumusan problemnya, dan setelah itu perencanaan tindakan, kemudian juga pelaksanaan tindakan dan evaluasi serta refleksi. Nah, luarannya ada beberapa laporan akademik, buku, kemudian artikel ilmiah, draft artikel ilmiah ya, cipta seperti itu. Nah, dari itu usulan biaya yang kami usulkan di proposal ini totalnya 75 juta. Pada FGD 1 itu 28, FGD 2 28, dan pasca FGD ada 19 juta. Jadi totalnya 70. Demikian paparan singkat, karena waktunya singkat kami kembalikan kepada moderator. Matur suwun. Baik, terima kasih pada presenter. Selanjutnya review diskusi dari para reviewer. Silakan, Prof. Ya, terima kasih untuk Pak Hamidullah ya. Ini sangat bagus ya Pak. Temanya emang bagus.
Kemudian secara umum saya kira sudah punya gambaran gitu ya, meskipun nantinya harus di breakdown lebih banyak lagi, mulai dari latar belakang. Ini data-datanya sudah cukup bagus. Terus saya mau tanya ini apa itu data tentang laki perempuan ya, laki perempuan ya, setidaknya adalah misalnya tentang kepemimpinan ya di sekolah-sekolah itu, kepala sekolahnya ada berapa laki perempuannya, setidaknya ada gambaran gitu di Jawa Tengah ya. Ini Jawa Tengah itu mengambilnya di Al-Ma'arif di banyak tempat atau di mengambilnya secara random atau purposive sampling? Jadi gini Bro, untuk awalnya ini kan pendidikan inklusif itu hasil kerjasama dengan UNICEF ya, sejak 2017 sampai 2020 itu ada 13 madrasah MI, khususnya MI SD, tidak hanya MI meskipun Ma'arif, itu yang menjadi modeling. Jadi kemudian tahun 2021 ini jumlahnya sampai 20. Jadi ada 5 kabupaten, Tegal, Kabupaten Brebes, Cilacap, Kabupaten Semarang, Kebumen, dan Jepara ditambah 1. Jadi untuk datanya sebenarnya ada Prof, cuman belum kami cantumkan di proposal itu. Oke, yang penting saya ingatkan. Kemudian di sini kan ada data-data sekian banyak, tapi ini ada ya, sudah ada rujukannya. Harus ada rujukannya ini, jadi supaya nggak ngarang nanti. Terus yang berikutnya ini adalah masalah pengabdian itu harus seimbang ya, antara ini kan GEDSI, gender, persoalan gendernya di mana, persoalan inklusinya di persoalan apa E-nya apa E-nya? Gender equality. Gender equality. Gender equality-nya di mana, kemudian social inclusion-nya ada di mana gitu ya, masalah-masalah itu. Misalnya kelembagaan itu kan dua-duanya. Pendidikan inklusi gender dan inklusi sosial kan begitu mestinya. Inklusi gender dan inklusi sosial, atau gender gender equality dan social inclusion itu harus masuk semuanya di rumusan itu, karena kalau tidak nanti kegiatan itu kan mengacunya di sini ya, di masalah pengabdian itu harus dimasukkan semua itu. Misalnya minimnya kebijakan pemerintah menguatkan pendidikan inklusi gender ya, inklusi gender dan inklusi sosial, kayak begitu. Terus kemudian untuk harapan itu sebenarnya adalah kalau ini menggunakan PAR itu, harapan itu adalah kalau di masalahnya itu ada 8, harapannya ya ada 8, kayak rumusan masalah dengan tujuan. Jadi ini kan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan gitu ya. Kondisi saat ini ada 8. Berarti yang diharapkan nanti perubahannya ada 8 itu. Nah, gitu. Kemudian modal dan aset. Sebenarnya di sini di samping modal itu masalah kan gitu ya. Tapi enggak apa-apa karena masalahnya kan sudah di atas. Ya, ada modal yang bisa dikembangkan. Kemudian di sini ada tujuan pengabdian. Kalau yang tadi itu tujuan apa ya? Harapan ya, harapan itu. Oh, tujuan. Oke, sudah. Saya sudah paham. Yang pertama adalah untuk tujuan pengabdiannya ini adalah untuk, mestinya bukan untuk mendesain ulang pengembangan. Pengembangan dan uji coba pendidikan. Betul. Kemudian kerangka berpikirnya sudah, metode. Nah, ini cara kerja PAR itu harus harus dibuatkan kayak skema gitu untuk memudahkan ya. Misalnya dimulai dari mana, selesainya ada di mana. 1 kali siklus itu bentuk kira-kira nanti bentuk kegiatannya itu apa. Itu harus mengacu pada 8 tadi itu. Ya, 8 itu mau dijadikan berapa siklus. Itu harus dipikirkan dari awal. Sekalipun nanti setelah ada FGD di lapangan berubah itu enggak masalah. Yang penting di sini sudah punya catatannya gitu. Ya, jadi ada berapa siklus dari 8 itu ya.
Kadang-kadang ada loh yang harapannya itu 4, tapi kegiatannya menjadi 6. Karena apa? Karena harapannya terlalu besar, terus Tidak di sinkron breakdown berarti, lagi. Prof. Kemudian di breakdown lagi ke dalam kegiatan yang lebih kecil karena indikatornya kepinginnya indikator itu benar-benar yang real gitu. Itu juga ada model kayak gitu. Nah, tapi kalau mau diperas gitu ya, dari 8 itu menjadi 4 kegiatan, berarti kan ada 4 siklus. Nah, itu harus diatur sedemikian rupa. Nah, kayak begitu. Nah, jadi itu kemudian siapa yang terlibat di sini? Jadi stakeholdernya banyak itu, Prof. Mulai dari pengurus ma'arif, Nah, itu kemudian kepala, guru, nah itu. Dan sampling orang tua karena ya termasuk pengawas. Iya, pengawas juga, Prof. Ya, pengawas, kemudian ketua Komite itu, Al-Ma'arif Prof. ya, pengurus Al-Ma'arif, komite, kemudian juga kalau akademisi, itu Prof. ada Perwakilan pondok. dinas dan Kemenak. Kalau di NU kan ada kiainya ya. Jadi itu juga masuk itu. Itu biasanya masuk pengurus LP Ma'arif itu, Prof. Karena ini kan madrasah sekolah, bukan pesantren gitu. Oke. Kalau Al-Ma'arifnya itu ada di pesantren atau di luar? Di luar ya. Kalau di wilayah itu ya yang ditangani madrasah sekolah, Bro, tidak pesantren. Kalau pesantren RMI masuknya gitu. Tapi ada pesantren yang punya yayasan, ngoten, Bro, kira-kira. Nanti kita tetap libatkan. Oke. Saya kira bagus ya. Sama minta dananya ini berapa? Sesuai klasternya, Bro. Berapa ini? 75 ya. Pengabdian masyarakat berbasis riset unggulan nasional. Itu artinya sampean di sini sudah mencantumkan ini belum? Apa itu pengaruh utamaan gender? Sampun. Pengaruh terus undang-undangnya. Sampun. Maksud saya adalah apa itu gender equality itu kan ada di pengaruh utamaan gender. Kemudian ada peraturan menteri pendidikan. Kemudian yang implementasi pengaruh utamaan gender bidang pendidikan, pengaruh utamaan gender pada pemerintah daerah. Kemudian bukan perda, itu peraturan menteri, kemudian Permendikbud dan PMA utamanya, Prof, ini karena berkaitan dinas dan kantor Kementerian Agama setempat. Oke, terus ditambah lagi dengan itu ada undang-undang disabilitas. Ya, 2014 sudah kita masukkan itu. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan itu. Kalau untuk inklusi sosial secara khusus memang belum. Jadi ya masih di disabilitas masih kayak gitu. Iya. Oke, saya kira itu masukan saya ya, tidak perlu dijawab karena saya sudah paham. Matur suwun, Bro. Terima kasih ya. Bro. Belum. Satu lagi. Ora ndang monitor. Halo, nggih. Ya, Pak Hamidullah, ini terkait dengan penelitian jenengan. Suaranya mohon maaf, masih kecil suaranya. Sebelumnya selamat ya, karena sudah sampai pada tahap presentasi. Di sini jenengan ingin melakukan ya pengabdian kepada masyarakat ya dalam hal penguatan kelembagaan MI di bawah LP Ma'arif MI Jateng.
jumlah nanti yang jenengan teliti NI se-Jawa Tengah yang di bawah RW Ma'arif itu pada berapa untuk populasinya? Kalau populasinya kita karena lokasi kampus mempertimbangkan aspek lokasi itu di Ekskarsidenan Kedu, Ibu. Jadi ada hanya yang di Temanggung saja, berarti ini semua ya? Di Kedu itu ada Temanggung, Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Kebumen, Purworejo. Jadi total MI di Ma'arif itu paling banyak memang ada sekitar 1.600-an. Saya lupa di data Simno itu. Tapi kita pilih samplingnya di Ekskarsidenan Kedu. Itu nanti jenengan ambil semua? Ya hanya piloting aja karena tujuan kami kan ini ada dua nggih. Kalau yang mainstreaming itu lewat kebijakan SK, baik itu lewat Perda maupun Ma'arifnya atau dinas, karena kita juga sering melakukan itu termasuk di Kebumen. Cuman kita lebih ke modeling. Jadi modeling itu dari piloting, kita kalau manajemennya kuat jadi model melalui ya pemberdayaan, FGD dan sebagainya termasuk dalam PKM berbasis riset ini, Ibu. Jadi arahnya lebih ke modeling ya. Ini nanti ada ini ya Pak ya, cetak modul inklusifnya. Yeah. Kalau sementara Ma'arif sudah punya, karena kalau outputnya ini kan model pengelolaannya gitu, karena manajemennya itu belum begitu kuat dari aspek kurikulumnya, kemudian RPP-nya standar nasional yang inklusifnya itu memang belum tampak. Meskipun itu sudah hasil kemitraan dengan UNICEF, Ibu. Cuman fakta di lapangan belum bisa menjawab problem yang sudah kita sampaikan di latar belakang itu. Jadi nanti keluarannya itu buku ya modul lah, bisa disebut modul juga bisa karena sangat implementatif. Keluarannya modul, terus apa lagi Pak? Hak cipta, kemudian artikel ilmiah dan laporan akademik. Sementara itu sesuai yang di aplikasi. Nanti di hasilnya juga di ini Pak, hasil dari ini pengabdian ini juga dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau tidak Pak? Ya, artikel ilmiah Ibu, artikel ilmiah di jurnal. Kami kemarin memang nggak ada ukuran Sinta berapa, cuman biasanya karena saya sering nulis ya minimal Sinta 3 atau 2 Ibu. Minimal berapa? Sinta 3 atau 2. Apa tadi? Sinta 3 atau 2. Sinta 2 atau 3 Ibu. Ya. Minimal Sinta 3 bisa Sinta 2 lebih baik ya. Oke. Kalau gitu memang nggak perlu biaya untuk terbit jurnal ya Pak ya kalau ini ya kalau nanti misalnya bagus kita proofread Scopus Ibu. Karena eman-eman kalau hanya Sinta lah. Eman-eman kalau hanya Sinta sebenarnya. Tapi ya minimal itu nanti kalau bagus hasilnya kita akan submit di IJRI atau yang lain yang sudah Q4 seperti itu. Kalau misalnya cari yang nggak berbayar ya alhamdulillah. Kalau harus berbayar kan kalau Scopus memang rata-rata berbayar Ibu, realistis kita kan gitu. Untuk papernya dibatasi juga itu di era jenengan. Kalau memang targetnya bisa sampai Scopus kan lebih baik. Di ya, memang harapannya seperti itu. Kan. Oke. Nanti bisa di split lah dari 75. Insya Allah. Ya. Saya cukup Pak. Matur suwun Ibu. Baik, terima kasih kepada para reviewer serta Pak Hamidullah Ibda atas presentasi dan pemaparannya. Untuk selanjutnya menunggu pengumuman ya Pak. Nanti diinfokan kembali. Oke, boleh live berarti ya Mas ya? Sekarang terima kasih kepada reviewer dan Mas moderator Ibu Solah. Matur suwun, assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.